Aswaja singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah merupakan sebuah terminologi yang sering dikaitkan dengan kelompok mayoritas umat Islam yang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam perkembangannya, aswaja di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia tidak hanya dianggap sebagai paham keagamaan, tetapi juga terhubung erat dengan tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, sejauh mana tradisi yang dijalankan oleh aswaja selaras dengan akidah Islam yang murni, dan apakah tradisi tersebut terkadang melenceng hingga dianggap sebagai penyimpangan akidah. Pembahasan kali ini akan membahas tentang konsep dasar aswaja, peran tradisi dalam pengamalan aswaja, serta isu-isu yang sering menjadi kontroversi terkait penyimpangan akidah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang aswaja. Teman-teman sekalian, di antara konsep dasar aswaja ialah bahwa aswaja merujuk kepada pemahaman Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara umum, aswaja diidentifikasikan dalam dua aliran besar, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah. Mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam fikih. Tasawuf Sunni dalam pengamalan akidah dan spiritual. Tujuan utama aswaja adalah menjaga kemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan generasi salam. Namun dalam praktiknya, setiap kelompoknya mengklaim sebagai aswaja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap tradisi dan akidah. Salah satu ciri khas aswaja terutama di Nusantara adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Tradisi seperti tahlilan, maulid, yasin, dan ziarah kubur dan doa bersama sering dikaitkan dengan aswaja. Namun keabsahan tradisi ini dalam Islam sering diperdebatkan. Sebagian tradisi yang dijalankan oleh pihak aswaja dianggap memiliki dasar syar'i seperti ziarah kubur. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan sholawat Nabi, termasuk ibadah yang jelas dianjurkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Beberapa tradisi di dalam aswaja meskipun populer dianggap sebagai tambahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti tahlilan, yaitu berkumpul untuk mendoakan mayit pada hari tertentu seperti hari ketiga, ketujuh, dan ke-40. Praktik ini dianggap tidak memiliki dalil yang jelas di dalam sunnah, meskipun bertujuan baik. Maulid Nabi, perayaan kelahiran Nabi yang banyak diwarnai oleh acara-acara tertentu. Para pengkritik menyebutnya sebagai bid'ah karena tidak dilakukan oleh generasi salaf. Teman-teman sekalian, tidak semua tradisi yang dijalankan oleh kelompok aswaja sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ada beberapa praktik yang dinilai menyimpang dari akidah. Di antaranya, yang pertama, kultus individu. Beberapa pengikut aswaja cenderung mengagungkan tokoh-tokoh tertentu seperti wali ataupun ulama, hingga menganggap mereka sebagai perantara yang harus dihormati secara berlebihan. Hal ini terkadang melampaui batas tauhid, misalnya meminta doa langsung kepada wali yang sudah wafat, menjadikan makam wali sebagai tempat memohon hajat. Yang kedua, bid'ah di dalam ibadah.
Bid'ah adalah segala bentuk tambahan dalam ibadah yang tidak memiliki landasan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam konteks aswaja, hal ini sering sekali ditemukan pada upacara adat keagamaan seperti tabur bunga di kubur yang berasal dari budaya lokal. Doa dan zikir berjamaah yang formatnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, syirik tersembunyi. Beberapa praktik yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu di dalam aswaja mendekati kepada syirik, seperti keyakinan bahwa benda tertentu memiliki kekuatan gaib seperti keris, jimat, ataupun benda pusaka. Mengikuti ritual tertentu untuk mendatangkan keberuntungan ataupun menolak bala yang tidak ada dalilnya sama sekali. Teman-teman sekalian, salah satu tantangan terbesar dalam memahami aswaja adalah membedakan antara tradisi, budaya, dan ajaran agama. Islam tidak pernah menolak budaya lokal selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebagaimana contoh, tradisi berpakaian, Islam tidak menentukan model pakaian, tetapi pakaian harus menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam. Tradisi makan juga, Islam hanya melarang makanan yang haram seperti babi ataupun alkohol dan lain semacamnya. Namun ketika tradisi lokal bertentangan dengan akidah Islam seperti menyembah arwah leluhur ataupun melakukan ritual-ritual mistis, maka tradisi tersebut harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Untuk memastikan aswaja tetap menjadi representasi Islam yang murni, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, teman-teman sekalian. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala tradisi harus diuji berdasarkan dalil yang sahih. Yang kedua, menguatkan pendidikan akidah. Pemahaman tentang tauhid harus ditanamkan kepada umat untuk menghindari syirik dan bid'ah. Yang ketiga, tabayun terhadap tradisi. Umat Islam perlu memahami asal-usul tradisi dan memisahkan mana yang merupakan ajaran Islam dan mana yang sekedar budaya. Yang keempat, menghidupkan sunnah. Dengan fokus kepada pengamalan sunnah, umat Islam dapat meninggalkan tradisi yang tidak relevan dengan syariat. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa aswaja adalah konsep yang mulia jika dipahami dan diamalkan dengan benar. Namun dalam perjalanannya, keberadaan tradisi yang bercampur dengan budaya lokal sering sekali menimbulkan polemik. Tradisi dalam aswaja harus selalu diselaraskan dengan prinsip-prinsip tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga aswaja dapat terus menjadi representasi Islam yang murni tanpa terjebak dalam penyimpangan akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.